Kembali disergap pemirsa, terbakar api cemburu dengan menuduh selingkuh. Seorang suami tega menghabisi istrinya di Kabupaten Tebo, Jambi. Sang suami mendapat kabar dari tetangganya sang istri kerap pergi dengan pria lain. Kepolisian menangkap Sangkut 40 tahun yang sempat kabur usai menghabisi istrinya Etikus Endang 40 tahun di rumahnya di kawasan Tujuh Koto, Kabupaten Tebo, Jambi. Peristiwa pada dini hari berawal saat korban pulang lewat jam 10 malam. Sang suami yang mendengar kabar istrinya selingkuh menegur korban namun dijawab dengan kata kasar. Tak terima terjadilah cekcok hingga korban dihabisi sang suami saat anaknya tertidur. Usai beraksi, pelaku sempat kabur. Si istri menurut keterangan suaminya ini pulang kurang lebih pukul 10 malam. Kemudian ditanyai oleh si sang suami dari mana, namun si istri mengelak. Nah, dari peristiwa itu terjadilah cekcok mulut sehingga akhirnya si suami naik hitam, emosi. Kepolisian yang mendapat laporan melakukan identifikasi jenazah dan memburu pelaku hingga ke Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Apa tuh, cewek dua, cowok dua. Tapi sayangnya aku tak tahu, Pak. Kau tak nengok langsung? Aku tak pernah nengok. Hasil pemeriksaan awal, pelaku ternyata juga memiliki wanita lain. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Budi Utomo melaporkan. Mirsa, seorang narapidana kasus pembunuhan memahami kandungan kitab suci setelah menyadari kesalahannya di penjara kelas 1 Semarang, Jawa Tengah. Nasihat orang tua yang diabaikan menjerat pada tindak kejahatan. Bulan Ramadan selalu dinantikan Radinal selama menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 Kedung Pane, Semarang. Setiap amalan dari yang wajib hingga sunnah dikerjakan mengharap ridho Allah mengampuni kesalahannya. Ayat demi ayat yang selama ini dipelajari, dipahami maknanya hingga mengobati rasa rindu pada orang-orang yang dicintai. Keluarga yang pertama itu yang kedua kakek. Aku di luar masih bersama-sama beliau, tapi beliau meninggal di tahun ini, tapi di bulan Januari kemarin. Hal itu yang aku sedih. Bagi Radinal, hukuman 12 tahun penjara bukan saja karena pembunuhan yang dilakukan, namun balasan mengabaikan orang tua. Yang aku ingat, kembali menjadi lebih baik lagi. Gimana caranya aku bisa menjadi lebih baik lagi, yaitu dengan beribadah, sholat, mempelajari apa yang aku bisa, yang aku ingin. Karena keinginan itu hanya dari diriku sendiri yang bisa menjadi seperti ini. Radinal lebih dikenal dengan nama panggilan Ambon. Sesama warga binaan bahkan sempat menyangka sebagai narapidana berdarah dingin. Dan akhirnya bisa menyadarkan dirinya menjadi Ambon yang sebenarnya, Ambon yang lemah lembut, Ambon yang sudah menemukan Tuhannya, sehingga akhirnya dia rajin sekali mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama di masjid, sekaligus tidak hanya untuk belajar dirinya, dia juga mengajari teman-temannya.
Lapas kelas 1 Kedung Pane membekali beragam keterampilan dan pengetahuan, sarana ibadah, hingga perpustakaan. Pendekatan petugas pada beragam sifat dan latar narapidana menentukan keberhasilan pembinaan. Banyak sekali kasus pidana, berbagai macam kasus, dan tentunya pribadi mereka juga bermacam-macam karakter. Adapun memang kendala pasti ada, tapi kita tetap berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan petugasnya. Itu ada kebanggaan tersendiri manakala warga binaan di dalam ini menjadi lebih baik. Guru menjadi cita-cita Radinal. Setidaknya kelak saat bebas bisa mengajarkan kebaikan meski hanya 1 ayat. Dan bisa kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan dengan memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jalan Puri